Perkenalkan, nama saya Bella Dwirianti dengan NPM akhir 112. Di sini saya akan membacakan beberapa kasus yang kami dapat di video ke-6. Kasus pertama itu ada pada Nyonya S dengan usia 43 tahun, kehamilan 31 minggu, dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Klien tampak meringis dan mengeluh sakit di bagian perut. Pasien kemungkinan terjadi pendarahan dan obstruksi plasenta. Kemudian adanya sianosis dan perut teraba keras pada pasien. Pasien mengalami hipoperitoneum, tekanan darahnya 75/30 mmHg, denyut jantungnya 100 kali per menit, dan denyut jantung janin menurun. Pasien melakukan operasi bedah perut, namun bayi tidak bisa diselamatkan dan ibu mengalami ruptur uteri, pendarahan yang cukup hebat. Pasien juga menerima perawatan kesuburan selama bertahun-tahun karena ibu mengalami ruptur uteri dan terjadi pendarahan yang cukup hebat, sehingga tidak bisa mengatasi robekan di uterus dan terpaksa pengangkatan rahim. Pasien juga tampak menangis karena merasa kehilangan, dan 2 tahun yang lalu pasien juga melakukan operasi uterin atau fibroid. Ibu juga menjalani proses bayi tabung. Penyebab luka karena pasien pernah dioperasi, resiko ruptur akan lebih tinggi. 10 tahun lalu ibu mengalami miom kecil. Kasus kedua itu ada ibu yang melakukan perawatan kesuburan namun tidak berhasil dan implantasi tidak berhasil. Kemudian disarankan dokter untuk melakukan bayi tabung. Untuk kasus ketiga itu ada ibu yang ingin melakukan aborsi karena ingin mengejar karir. Kasus keempat ada Nyonya T dengan usia 43 tahun, kehamilan 36 minggu. Pada saat melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, Nyonya T diberitahu dokter akan terjadi gestasional. Protein urat lebih dari 3, tekanan darah meningkat, sebelumnya tekanan darahnya itu 110/78 mmHg. Implantasi dia 33 kali keguguran. Dokter menyarankan ibu melakukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit menggunakan monitor. Pasien pernah melakukan perawatan kesuburan, memiliki proteinuria, dan saat ini masih dalam pengawasan untuk menghindari melahirkan sungsang. Dokter berencana melakukan bedah sesar 2 minggu lagi. Namun jika tekanan darah naik, akan melakukan operasi bedah sesar lebih awal. Untuk keadaan neonatus sementara meresahkan dan terus memantau perubahan mendadak pada bayi. Tekanan darah 140/95 mmHg. Pasien diminta untuk bersiap melakukan bedah sesar. Ibu melakukan operasi, bayi Nyonya T selamat dengan kondisi sehat, lalu dimasukkan ke neonatal untuk memonitor kondisi saat ini. Setelah melahirkan, ibu mengalami kontraksi rahim lemah. Dokter menggunakan uterotonik dan pemekar plasma atau uterotonik, zat untuk meningkatkan kontraksi uterus. Dokter menekan uterus untuk menghentikan pendarahan lebih dari 2000 cc, melakukan tes darah darurat dan transfusi darah. Dokter menyiapkan balon kateter. Saturasi menurun, rahim mengalami pembengkakan, terjadinya emboli ketuban atau masuknya cairan beserta komponennya ke dalam sirkulasi darah ibu. Terjadi pendarahan lagi lebih dari 4500 cc. Terjadi histerektomi total. Pasien mengalami kontraksi rahim lemah. Setelah melahirkan, pendarahan tidak dapat dihentikan. Dokter melakukan transfusi darah darurat. Penyebab pendarahan dari rahim sehingga pengangkatan rahim dilakukan, pendarahan lebih dari 6000 cc. Tekanan darah 65/38 mmHg, memompa transfusi darah dengan cepat. Tekanan darah menurun kembali 62/30 mmHg. Pendarahan lebih dari 10.000 cc. Ibu berhasil diselamatkan. Pasien mendapatkan dukungan penuh dari suaminya. Yang kelima itu ada ayah tunggal merawat bayi mereka berusia 6 bulan. Ayah bayi sempat mengalami stres akibat istrinya meninggal karena kecelakaan dan karena pekerjaan. Bayi mengalami demam, biasa yang terjadi pada bayi 6 bulan lalu. Bayi diletakkan di inkubator. Bilirubin sudah menurun, bayi boleh pulang dengan kondisi sehat.
Perkenalkan, nama saya Aprilia Anggraini dengan NPM Akhir 125. Dari kasus yang telah dibacakan oleh teman saya tadi, kami mengambilkan kasus pertama, yaitu identifikasinya nama Nyonya S, umur 43 tahun, agama Kristen, jenis kelamin perempuan. Riwayat kesehatan. 1. Riwayat kesehatan sekarang, pasien mengatakan sakit di bagian perut, tampak meringis. 2. Riwayat dahulu. Pasien mengatakan pernah mengalami penyakit mioma uteri kecil 10 tahun yang lalu dan melakukan operasi uteri fibroid 2 tahun yang lalu. Pasien juga melakukan perawatan kesuburan bertahun-tahun. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum. Kesadaran, kompos mentis, status gizinya berat badan 55 kg, tinggi badannya 162 cm. Tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 75/30 mmHg, nadinya 100 kali per menit, dan suhu badannya 37 derajat Celcius. DJJ-nya menurun. Perkenalkan, nama saya Poppy Fiona Tantri, NPM Akhir 139. Di sini saya akan membacakan pemeriksaan fisik head to toe. Yang pertama, kepala, inspeksi, rambut hitam, pertumbuhan rambut merata, tidak ada lesi. Palpasi, tidak ada nyeri tekan di kepala. Kedua, wajah. Inspeksi, wajah tampak pucat, wajah simetris. Palpasi, tidak ada nyeri tekan di wajah. Kemudian mata, inspeksi, konjungtiva pucat, pupil isoka. Penglihatan, fungsi penglihatan baik. 4. Hidung, inspeksi, tidak ada sekret, tidak ada polip. Palpasi, tidak ada nyeri tekan di bagian hidung. Penciuman baik. 5. Telinga, inspeksi, tidak ada serumen. Palpasi, tidak ada nyeri tekan. Pendengaran baik. 6. Inspeksi, mulut bersih, tidak ada karies gigi. 7. Leher, inspeksi, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Palpasi, tidak ada gangguan menelan. 8. Dada, inspeksi, simetris. Palpasi, tidak ada benjolan pada bagian dada. Perkusi pada paru dan jantung tidak dilakukan. Auskultasi paru dan jantung. Suara paru vesikuler. 9. Payudara, inspeksi, puting menonjol, areola kehitaman. Palpasi, ASI sudah keluar. 10. Abdomen, inspeksi, perut bagian kuadran bawah terdapat lesi. Palpasi, perut teraba keras. 11. Panggul, genitalia dan anus. Inspeksi, tidak ada hemoroid. Palpasi, tidak dilakukan. 12. Ekstremitas atas, tidak ada edema. Kapilari refit. Bawah, tidak ada edema. Yang terakhir, kulit, inspeksi, kulit bersih, warna kulit putih pucat. Palpasi, tidak ada varises. Pada data fokus, data subjektifnya pasien mengeluh sakit di bagian perut. Data objektifnya pasien tampak meringis, teraba keras pada bagian perut. Pasien tampak menangis karena kehilangan janinnya. Pasien tampak menangis karena rahimnya diangkat sehingga tidak dapat hamil kembali. Tekanan darah 75/30 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, denyut jantung 100 kali per menit, detak jantung janin menurun. Pada analisis data yang pertama, DS-nya pasien mengeluh sakit pada bagian perut, DO-nya pasien tampak meringis, teraba keras pada bagian perut, tekanan darah 75/30 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, denyut jantung 100 kali per menit, DJJ menurun. Masalah nyeri akut, etiologi, agen pecah darah fisiologis, misinflamasi. Yang kedua, DS-nya tidak ada, DO-nya. Pasien tampak menangis karena kehilangan janinnya. Tekanan darah 75/30 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, denyut jantung 100 kali per menit, detak jantung janin menurun. Masalah berduka, etiologi, kematian keluarga atau orang yang berarti. Yang ketiga, DS-nya tidak ada, DO-nya pasien tampak menangis karena rahimnya diangkat sehingga tidak dapat hamil kembali. Tekanan darah 75/30 mmHg, suhunya 37 derajat Celcius, denyut jantung 100 kali per menit,
detak jantung janin menurun. Masalah gangguan citra tubuh, etiologi, perubahan struktur tubuh, mis amputasi. Baik, kenalkan nama saya Paul Dimtando dengan MPMAH 119. Di sini saya akan membacakan asuhan keperawatan yang tengah dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama, saya akan membacakan diagnosa keperawatan. Yang pertama itu jadi akut berhubungan dengan agen pencadaan mis inflamasi ditandai dengan DE dan DO dengan kode D.0077. Yang kedua, berduka berhubungan dengan kematian keluarga atau orang yang berarti ditandai dengan DE dan DO dengan kode D.0081. Ketiga, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur tubuh mis amputasi ditandai dengan DE dan DO dengan kode D.0083. Satunya saya akan membacakan NCP, Nurse Care Planning. Yang pertama, tujuan dan kriteria hasil. Tingkat jadi itu menurun. Setelah diberikan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, masalah jadi pada pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil. Keluhan jadi menurun, meningis menurun dengan kode L.080666. Untuk intervensi didapatkan manajemen jadi dengan kode I.08.238. Tindakan observasi 1. Identifikasi sekarang jadi. 2. Identifikasi respon jadi nonverbal. 3. Identifikasi faktor pemberat dan memperingan jadi. Terapeutik 1. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa jadi. Mis suhu lingkungan, pencahayaan dan kebisingan. 3. Memfasilitasi istirahat dan tidur. Selanjutnya, edukasi. Yang pertama, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri. 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri. 3. Ajarkan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Yang terakhir, kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Selanjutnya, untuk diagnosa kedua, itu tingkat berduka membaik. Setelah diberikan asuhan keperawatan 2 kali 24 jam, masalah berduka pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil. Verbalisasi perasaan sedih menurun, menangis menurun. Untuk intervensi didapatkan itu ada dukungan proses berduka dengan kode I.09274. Tindakan observasi. Pertama, identifikasi kehilangan yang dihadapi. 2. Identifikasi proses berduka yang dialami. 3. Identifikasi sifat ketertarikan pada benda yang hilang atau orang yang meninggal. 4. Identifikasi reaksi awal terhadap kehilangan. Selanjutnya, terapeutik. 1. Tunjukkan sikap menerima dan empati. 2. Motivasi agar mau mengungkapkan perasaan kehilangan. 3. Motivasi untuk menguatkan dukungan keluarga atau orang terdekat. Selanjutnya, edukasi. Anjurkan mengidentifikasi ketakutan terbesar pada kehilangan. 2. Anjurkan mengekspresikan perasaan tentang kehilangan. Selanjutnya, untuk diagnosa terakhir, dengan tujuan dan kriteria hasil itu, citra tubuh membaik setelah diberikan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam. Masalah gangguan citra tubuh dapat teratasi dengan kriteria hasil. 1. Vibrasi kehilangan bagian tubuh membaik, hubungan sosial membaik. Untuk intervensinya, itu didapatkan promosi citra tubuh dengan kode I.09305. Tindakan observasi. Yang pertama, monitor apakah pasien bisa melihat bagian tubuh yang berubah. Selanjutnya, terapeutik. 1. Diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya. 2. Diskusikan perubahan akibat pubertas, kehamilan, dan penuaan. Selanjutnya, edukasi. Anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra tubuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yunita, MPMAH 116. Saya akan melanjutkan kasus dari kawan saya tadi. Implementasi tanggal 10 Juni 2024 jam 8.30. Perawat mengidentifikasi skala nyeri jam 8.45. Perawat mengidentifikasi respon nyeri nonverbal jam 9:00. Perawat mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri jam 9.15. Perawat mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri jam 9.25. Perawat
memfasilitasi istirahat dan tidur jam 9.30. Perawat menjelaskan strategi meredakan nyeri jam 9.45. Perawat mengidentifikasi kehilangan yang dihadapi 9.55. Perawat mengidentifikasi proses berduka yang dialami jam 10.00. Perawat mengidentifikasi reaksi awal terhadap kehilangan tanggal 11 Juni 2024 jam 8.45. Perawat melanjutkan mengidentifikasi kekuatan terbesar terhadap kehilangan jam 9.00. Perawat memonitorkan apakah pasien dapat melihat bagian tubuh yang hilang jam 9.15. Perawat mendiskusikan perubahan akibat kehamilan jam 9.25. Perawat menganjurkan pengungkapan gambaran diri terhadap pada citra tubuh. Evaluasi tanggal 14 Juni 2024. Klien mengatakan nyeri sudah berkurang, perasaan sedih sudah membaik. Pasien tidak tampak meringis lagi. TTP membaik. Tindakan perawat berhasil dilakukan sebagian. Tindakan perawat dilanjutkan. Tanggal 15 Juni 2004. S-nya, klien mengatakan rasa nyeri sudah menghilang, perasaan sedih sudah membaik. TTP membaik. Tindakan perawat berhasil dilakukan. Tindakan perawat dihentikan.